Lukas 4 ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Shalom semuanya, apa kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya kita tetap semangat di dalam Tuhan, amin. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Dibuktikan cinta kasihnya, Dia tetap memelihara, menjaga kita. Sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada. Semua karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita sebelum kita mau berdoa. Biar apa yang hari ini kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan ibadah kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya berkat-berkat mengalir. Haleluya. Mari kita tekankan kepala, kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau di awal bulan ini Tuhan Yesus, Tuhan kembalikan setiap kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan begitu ajaib. Dibuktikan kasih setia Tuhan untuk memelihara setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami saat ini, semua karena penyertaan tangan Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan Yesus, mari Tuhan ampuni segala salah dosa kami, pelanggaran yang kami lakukan, sehingga benar-benar kami berkenan, ibadah kami berkenan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan kami berdoa, berkati Tuhan setiap kami, baik yang Tuhan menonton secara online Tuhan, baik juga Tuhan yang menonton secara offline, Tuhan berkati ya Bapa. Sehingga setiap kami Tuhan Yesus benar-benar dilawat Roh Kudus. Ada kekuatan yang baru di tengah situasi saat ini yang tidak menentu Tuhan. Tapi kami percaya di dalam tangan Tuhan kami akan melihat ajaiban demi keajaiban. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami tetap bersuka karena kami punya Tuhan yang dahsyat yang seperti-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk ibadah kami. Haleluya, yang siap untuk ibadah kita saat ini. Katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Amin. Sekali lagi saya menyapa kita. Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Dia. Sebab setiap hari kita dilindungi dan diberkatin Tuhan. Mari bersuka di dalam Tuhan kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Sama-sama Bapak Ibu, haleluya. Kami bersuka di hadapan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Lagi ya, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam siapa Bapak Ibu? Dalam Tuhan. Katakan bersuka. Amin. Dalam Tuhan. Sama-sama. 1, 2, 3, 4. Bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yuk, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Oh, mari kita bersuka. Oh, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Kita bersuka di dalam Tuhan kita, amin. Haleluya. Yes. Sama
bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari lepaskan semua beban kita, bersuka di hadapan Tuhan kita. Sebab Tuhan kita dahsyat, Dia mampu dan Dia sanggup untuk membebaskan setiap kita. Amin, amin, amin. Bersuka citalah sekarang, bersuka sekarang, sekarang sekarang, sekarang. Sama-sama ya katakan, bersuka citalah. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap hari adalah hari yang diberkati Tuhan. Mari kita bersuka lagi di dalam Tuhan kita sama-sama. Amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Oh, hari ini harinya Tuhan. Katakan, mari kita bersuka lagi sama-sama bersuka di dalam Tuhan. Oh bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan, rayakan kehadiran Tuhan. lagi ya sama-sama bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Lagi hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Semua. Hari ini harinya Tuhan. Oh, mari kita bersukaria. Oh bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam apa? Bersuka. Lagi katakan ibu-ibu, bapak-bapak. Semua kita katakan bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Yes. Saya percaya sukacita Allah memenuhi setiap kita. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan lewatkan. Amin. Haleluya. Amin. Saya terlalu yakin, saya terlalu percaya. Kalau Allah kita adalah Allah yang mampu membebaskan kita. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan setiap masalah terjadi. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan setiap persoalan terjadi. Saya percaya ada tujuan kebaikan, kemuliaan Tuhan. Tetap bersyukur. Firman Allah katakan, bersyukurlah dalam segala hal. Hidup tidak terlepas dari masalah. Tapi percayalah, tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Hari-hari ku lalui, suka duka ku jalani. Aku kuat melewati karena Engkau yang karena Engkau menyertai di saat masalah, di saat aku terjatuh, di saat aku terjatuh. Amin. Masalah silih berganti, namun pertolonganmu, yes, selalu ada bagiku. Semua ya sama-sama kita belajar. Ku naikkan syukurku atas kasih
duka ku jalani. Aku kuat melewati semuanya Tuhan. Aku kuat melewati. Karena ada tangan Tuhan yang menjaga. Karena Engkau menyertai. Yes, amin, amin. Di saat aku terjatuh, masalah silih berganti, namun pertolonganmu selalu ada bagiku. Ini ucapan syukur kami. Ku naikkan syukurku atas kasih setiamu yang tak pernah habis di sepanjang hidup. Angkat syukur kami Tuhan, dan terima padamu oh Yesusku, padamu oh Yesusku. Kau baik bagiku selamanya. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku atas kasih setiamu yang tak pernah habis di sepanjang hidupku. Ku berterima kasih padamu oh Yesusku. Kau baik bagiku selamanya. Ku naikkan syukurku atas kasih setiamu yang tak pernah habis di sepanjang hidupku. Ku berterima kasih padamu oh Yesusku. Kau baik bagiku selamanya. Ku naikkan syukurku. Mari engkau yang ada di rumah saat ini, angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, katakan hari ini Tuhan selalu baik dalammu. Kita tidak perlu melihat ke depan, karena kalau kita melihat ke depan pasti itu mengerikan. Sekeliling kita saat ini, bagaimana dampak pandemi itu begitu dahsyat. Bukan hanya Indonesia tapi dunia dikacaukan. Ketika Tuhan sedang melakukan sesuatu, Dia tidak perlu mengirimkan satu masalah yang besar untuk mengguncang dunia ini. Dia hanya perlu mengirimkan satu virus kecil yang namanya Corona, COVID-19. Dan itu bisa mengacaukan dunia. Hari ini kekuatan kita cuma Tuhan. Apapun kita naikkan syukur. Mungkin engkau kena dampak hari ini. Mungkin secara ekonomi, secara kesehatan kau baik, secara keluarga juga roman itu.
Tapi mungkin secara kesehatan engkau mengalami masalah. Engkau terpapar juga. Hari ini ada Dia, Yesus, yang sanggup untuk menolong hidupmu. Yang perlu kita lakukan hanya berterima kasih. Yes, amin, amin. Padamu, oh Yesusku, Dia selalu baik. Kau baik bagiku selamanya. Sekali lagi yuk sama-sama kami naikkan syukur. Ku naikkan syukurku ya Tuhan atas kasih setiamu yang tak pernah habis di sepanjang hidupku. Aku berterima kasih padamu, oh Yesusku. Kau baik bagiku selamanya. Katakan, kau baik bagiku. Kau baik bagiku selamanya. Ya, kau baik Tuhan. Kau baik bagiku selamanya. Kau baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan. Terima kasih. Izinkan saya membaca satu ayat buat kita semua. Mazmur 91 ayat yang kedua, katakan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai di dalam hidupku. Hari ini siapa yang bisa kita percayai? Tidak ada yang bisa kita percaya, tidak ada yang sanggup menolong kita selain tangan Tuhan yang perkasa. Siapkan hati kita hari ini. Kalau kita sedang takut akan banyak hal yang terjadi, kita sedang khawatir, kita sedang cemas, pastikan saat ini kita bersandar sama Tuhan. Karena kita percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dia selalu terbukti dapat diandalkan. Kalau kita memikirkan dulu Tuhan sanggup menolong hidup Bapak Ibu sampai ada saat ini. Saat ini pun setiap persoalan masalah kita percaya Tuhan sanggup untuk menolongnya. Amin Bapak Ibu. Oleh karena jangan khawatir, jangan takut, jangan risau. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidupmu sampai engkau depresi, stres. Tapi hari ini berserah sama Tuhan. Katakan pujian ini. Kalau aku takut, aku bersandar pada Tuhan. Dan Dia sanggup untuk menolong hidupku. Amin. 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 Di saat aku takut, Percaya padamu. ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serah. Di saat aku lemah, Ku bersandar.
ku bersandar padamu. Segala kesesakanku, Segala kesesakanku, yes, amin. telah kau tanggung bagiku. Sama-sama yuk nyanyi, katakan ya Engkau, sebab Allah yang percaya. Sebab Engkau Apa? Allah yang ku percaya. Amin. Di dalam hatiku Hanya Engkau hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Tepuk tangan buat Tuhan kita, dahsyat ya, amin. di saat aku takut, Ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu, segala
Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan yang memberi kesempatan kami, kasih kami bisa bertemu. Engkau lah yang berkati kami, kesehatan kami. Engkau yang tahu waktu-waktu sekarang. Kami hanya bersandar sepenuhnya padamu Yesus. Engkau yang berkati setiap anakmu, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Hamba akan mau bawakan berita firman-Mu. Engkau yang turut campur. Engkau jamah firman-Mu jadi rema untuk kehidupan kami. Tanpa-Mu kami kosong. Urapilah kuasa Roh Kudus. Jamah anak-Mu di tempat ini. Roh Allah yang bicara satu persatu. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus yang menyertai kami. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom. Silakan duduk. Tema sekarang adalah segala sesuatu ada waktunya. Waktu sekarang adalah waktu prihatin. Banyak orang yang tak berdaya karena kena COVID-19. Banyak orang yang masuk rumah sakit dan juga banyak yang stres. Dan juga ada yang takut lari dari rumah sakit. Ada juga yang bunuh diri, lompat dari gedung-gedung. Hampir setiap hari mendengarkan manusia meninggal sudah seperti makanan sehari-hari. Si anak pergi, udah makanan sehari-hari. Kalau Pengkhotbah 3 ayat 1 sudah katakan pada kita, Pengkhotbah 3 ayat 1 katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau Mandarin namanya Pengkhotbah Chuan Tao Su. Fan Si Tu Yu Ting Qi. Ada waktunya. Tian Sang Wan Wu Tu Yu Ting Si. Semua ada waktunya. Waktu sekarang COVID-19 supaya waktu kita belajar kehidupan baru. Cinta kaisi. Mula kita belajar hidup yang baru. Harus apa? Ikutin protokol. Sekarang gereja kita harus protokol 1 meter. Protokolnya kalau dikatakan ada 3M. Itu mencuci tangan, mencuci tangan, memakai masker, menjauhkan. Cara kita harus jangan pakai jarak. Dulu tidak pernah kita lakukan begitu. Sekarang hidup baru harus kita belajar. Belajar cuci tangan, belajar memakai masker, belajar ambil jarak, jauh jarak. Itu dikatakan firman Tuhan, kesatu segala sesuatu ada waktunya, pasti ada hikmat dari Tuhan. Tergantung kita, bisa nggak pakai waktu Tuhan berikan hikmat pada kita? Bisa nggak kita mau belajar? Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan apa? Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyalamin pekerjaan yang lakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita hanya bisa salahkan Tuhan, salahkan orang lain, tapi kita nggak mau mensalahkan diri kita sendiri. Waktu enak-enak saudara suruh ke ibadah, saudara nggak mau kok. Waktu enak-enak saudara suruh belajar firman, saudara nggak mau kok. Selagi enak-enak saudara berdoa, saudara udah nggak mau kok. Saya anggap semua milik gua. Saudara kena, saudara tergeletak, saudara tidak tertolong, baru saudara pikir. Apa artinya? Tuh, ada di gini dikatakan supaya kita waktu sehari-hari ajar kita membawa firman Tuhan kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, tetangga kita, supaya kita belajar introspeksi diri kita masing-masing. Ajar kita belajar membuang sampah-sampah dalam hati kita. Sampah kebencian kita harus buang. Sampah dendam kita harus buang.
Sampah kesombongan kita buang. Sampah egois kita dan lain kita harus buang. Belajar kita introspeksi diri kita. Bahwa kita ini dunia ini sementara. Bukan milik kita. Saya suka bilang sama teman saya. Dia punya mobil mewah. Paling mahal 10 miliar. Pulang kamu gak akan bawa say. Kamu akan pulang naik ambulan. Itu sampai hanya sementara. Sampai tujuan aja. Sudah kamu tinggalkan. Kamu cantik. Sementara kamu udah peot. Jelek. Apalagi udah umur 60 ke atas. Semua itu palsu. Gigi juga palsu. Jantung juga palsu pakai ring. Tulang juga palsu. Kadang-kadang dipakai besi. Semua palsu udah. Rambut pun udah rontok. Rambut palsu. Itulah waktu Tuhan akan mati. Firman Tuhan jelas. Kamu bisa umur 70, 80. Itu sudah datang kesusahan. Sakit. Karena ada sakit rematik. Sakit mah datang. Sakit jantung datang. Tapi saya bersyukur bahwa saya dikatakan Tuhan saya selalu diberikan sehat walafiat. Yakobus 1 ayat 21 katakan apa? Segala itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Tuhan kasih kita buang kebencian, bakal apa lu dan bernama si A si B si. Waktu kamu udah sekarang harus enjoy. Buanglah dia bilang dan kejahatan begitu banyak. Buanglah jangan kamu suka ngomong bohong-bohongin orang. Janganlah kamu suka ngomong besar. Dikatakan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa. Belajar kamu merendahkan hati. Belajar kamu lemah lembut. Bahwa milikmu kita itu bukan kita punya. Hanya dititipkan. Tuh. Kamu di sini. Itu anugerah Tuhan keajak kamu harus ke sini. Kamu harus mengerti bahwa Tuhan udah pakai kamu di sini. Jadi kamu harus meresepkan. Tuhan sudah bawa kamu di sini. Saya juga udah resepkan. Tuhan udah panggil saya sebagai pengusaha, jadi sebagai pendeta. Saya resepkan bahwa Tuhan sudah panggil saya di sini. Rumah saya yang saya tinggal, saya resepkan bahwa Tuhan udah pakai saya rumah ini untuk rumah Tuhan. Kalau kita hidup itu, buang segala sesuatu yang kotor, firman Tuhan Yakobus 1 ayat 21, umur kamu tambah panjang. Saat kamu tambah sehat. Manusia ada yang enggak ada berdosa? Coba angkat tangan enggak berdosa. Semua manusia berdosa. Semua berdosa. Itu kedua. Waktu sekarang, saudara harus semangat lawan COVID-19. Bukan saudara suam-suam kuku. Lihat. Yosua diperintahkan Tuhan untuk masuk ke Kanaan. Yosua tidak takut. Tidak berasa nggak berani. Tuhan bilang, gua perintah lu pasti jalan. Kalau Tuhan ajak kita jalan. Firman Tuhan Yosua 10 ayat 8 dikatakan firman Tuhan kepada Yosua, jangan takut kepada mereka, semua aku menyerahkan mereka kepadamu. Kalau kita hidup selalu yakin, selalu punya kepercayaan, kita tidak takut hidup kita yang sakit dia sembuh. Kalau rasa takut, kita punya pertahanan tubuh kita hilang. Gak sakit jadi sakit. Kalau sudah Tuhan ikut campur, siapa yang bisa lawan? Apalagi keadaan COVID-19. Saudara lawan. Saya lihat seorang pekerja. Dia kerja di pabrik. Dia kerja di pabrik akhirnya karena dikena PHK. Kebetulan rumah dia ada tanah 500 meter atau 1000 meter. Dia gunakan tanam buah-buah melon. Melon madu. Kalau dia tanam, dia buka di sekitarnya. Boleh cobain, boleh makan. Ternyata dia punya melon buat gitu banyak. Hingga dia cukup sehari-hari buat dia. Lebih daripada dia kerja. Kalau kita semangat. Kemana ada satu cerita. Pak, saya dulu usaha baju-baju. Tapi sepi.
Saya bicara sama istri saya. Bagaimana sepi ini kita mesin mentambah hidup kita. Waktu akan lewat selalu. Kita perlu biaya. Dana kita, keutuhan uang kita sudah terbatas. Akhirnya dia bilang, mari Pak, saya bisa masak. Saya bisa masak. Bapak bilang, saya masih umur 60, saya percaya bahwa saya masih bisa WA-WA-in teman-teman. Saya minta informasi semua. Lalu kamu sekarang nggak mau belajar. Selalu hidup kamu mengeluh. Hidup kamu kecewa. Hidup kamu tidur-tiduran. Yang salah siapa? Diri Anda sendiri. Zaman sekarang udah lain. Bukan zaman kuda gigit besi. Zaman kamu harus bisa IT. Mesti bisa WA. Mesti bisa komputer. Bukan zaman dulu. Kalau zaman dulu pakai pen. Sekarang enggak. Sekarang mau beli apa aja sekarang melalui online kok. Mau makan apa melalui online kok. Mau beli barang melalui online gak pergi jauh-jauh. Waduh saya harus dari sini. Saya harus pergi ke pasar minggu. Enggak, melalui online. Nanti online anterin pakai GoPay. Tahu-tahu sampai. Oh di China sudah bukan pakai GoPay lagi. Sudah mulai pakai pesawat. Tanpa orang yang antar. Yang pencet number 1. Mau ke Pu Utara. Tak. Kapal tanpa awak turun. Bawa ke kita. Karena pakai komputer. Zaman sekarang udah zaman komputerisasi. Itu kita mesti gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena waktu sangat singkat. Waktu anak-anak kamu remaja sekolah lah, gunakan waktu yang baik-baik. Rajin-rajin belajar. Waktu kita dewasa, mulailah dewasa kita bekerja yang baik. Kasih prestasi pada perusahaan-perusahaan kita. Jadi kita bukan menjadi pegawai biasa, menjadi pegawai yang luar biasa. Waktu harus mempunyai, berusaha harus punya target. Jangan buang-buang waktu sia-sia yang Tuhan berikan pada kita. Gosiplah. Buang waktu kita sia-sia. Cepat ya. Contohnya udah bulan November. Kalau lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Tinggal 2 bulan. Apa 2 bulan kita udah lakukan yang terbaik? Apa kita udah selamatkan keluarga kita? Apa kita udah selamatkan teman-teman kita? Apakah kita udah memberikan pelayanan pada orang tua yang dekat pada kita? Orang tua kita aja kita ngeluh terus di depan dia. Bukan kita memberi, ini kue mama makan cobain nih, beliin Enggak, ngadu. Bicara sama orang tua kita urusan rumah tangga. Orang tua kita lihat kita kawin bukan bahagia, lihat kita kawin dia menjadi beban kita dibawa pada orang tua. Waktu kamu buang-buang aja. Urusan kamu bersama keluarga selesaikanlah baik-baik. Saling maaf-maafkan beres. Banyak orang yang buang waktunya dibuang dengan sia-sia. Percuma-cuma. Dipengaruhkan oleh sekitar temannya. Ikut-ikut berjudi. Ikut-ikutan minum keras. Ikut-ikutan main wanita klub malam. Sehingga rumah tangganya menjadi amburadul. Berantakan. Akhirnya masa tuanya menderita. Banyak tuh saya lihat, waduh ini ibu cantik ya. Dulunya ya. Sekarang kenapa buang-buang sampah? Hidupnya sembarangan. Gak mementingkan rumah tangga. Mementingkan dia punya hobi. Hobi dia berkaraoke, dia pergi karaoke. Dia bikin karaoke, dia jadi keke. Bagi karaoke terus, rumah tangga ditinggalin, anak ditinggalin, suami ditinggalin, istri ditinggalin. Akhirnya anaknya amburadul. Kenapa? Diri lu kamu salah. Karena kamu dipengaruhkan oleh dunia. Firman jelas loh. Di Roma 12 ayat 12. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 12 katakan. Roma 12 ayat 2 kama. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana yang hendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah.
Jelas Tuhan udah kasih kamu. Kamu gak boleh ikutin cara dunia ini. Orang bangsa, orang kawin cerai kamu ikutin. Kebiasaan orang itu mengikutin orang dunia. Dibilangnya kamu bukan laki-laki tidak bisa minum, ikut minum. Dan dikatakan marilah kita menyerahkan tubuh kudus kita, sembahkan kepada Allah. Gunakan tubuh kita memuji-muji Tuhan. Karena dia yang mempengaruhi pikiran kita. Kalau kita banyak puji dia, ada kuasa yang turun dalam hidup kita. Jadi kita bisa tahu apa yang kehendakan Allah, apa yang terbaik setiap keadaannya. Maksud saya supaya saudara bisa memilih apa yang terbaik. Saudara jadi bukan anak-anak Tuhan yang sembarangan. Keempat. Waktu sekarang. Sempat kita harus banyak belajar. Zaman sekarang zaman apa? IT, elektronik. Gunakan online. Gunakan dalam pekerjaan saudara, saudara harus gunakan online. Gunakan elektronik. Sekarang cukup kok bawa HP. Kalau dulu enggak, bawa pen, bawa buku, catat. Sekarang nggak usah online. Pakai online nama-nama si A, si B, si C masukin di HP langsung pencet udah keluar orangnya. Kalau kita nggak ikutin modern, kita anggap kita sudah tidak berdaya, kita anggap kita sudah namanya dikatakan sudah tidak ada guna, dapatnya nggak berguna. Sekarang orang tidak perlu lagi kemana-mana, belanja juga nggak perlu kemana-mana. Gunakan HP atau belanja, mau transfer uang, gampang sekarang. Melalui elektronik transfer si A, si B, si C. Di China apalagi. Sudah tidak perlu lagi membawa uang. Saudara punya ID card. Jadi saudara masuk restoran ada ID card. Udah boleh. Mau pesan apa? Pencet. Sayur apa? Capcay. Pencet. Nanti datang sendiri. Mau ke hotel. Dilihat ID card. Pencet. Seperti yang kamu cek panas. Pencet, oh ini bonafit, potong di rekening. Sudah segalanya praktis. Segalanya praktis. Bukan zaman kuda gigit besi. Ntar gua antar sini, ntar mau antar sana. Udah lain, zamannya udah lain. Udah lain. Jadi zaman sekarang, kelima. Waktu-waktu sekarang yang membuat saudara mau naik harus mempunyai kunci. Kunci apa? Semangat. Jangan gampang mundur hidupnya. Jangan gampang kecewa. Saudara mempunyai semangat. Rajin. Fokus. Mempunyai tekad. Dan juga satu-satunya kamu harus dekat sama Tuhan. Kamu harus menjadi pemenang. Saya suka. Karena Roma 8 ayat 37 dikatakan apa? Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan dia telah mengasihi kita. Baik kita ada Tuhan Yesus. Kita mau menjadi pemenang bagaimana? Lihat itu gak bisa, lihat ini gak bisa, lihat ini gak bisa. Buat ini gak bisa, buat ini gak bisa. Memang saya mengakui tiap usaha baru memang tidak gampang. Tapi kalau kita punya semangat, punya yakin, pasti berhasil. Pasti berhasil. Jadi waktu sekarang harus deklarasi yang positif. Deklarasikan yang positif. Kata yang positif. Kata-kata yang membangun. Saya bisa. Saya bisa. Saya suka bilang sama anak saya. Kamu ada apa? Saya ada persoalan. Maupun Kesia, maupun Korinda. Enggak apa-apa. Pasal persoalan, pasti di situ ada berkat tertanam di dalam persoalan. Kamu jadi bisa gali persoalan. Kamu gak akan terjadi lagi persoalan-persoalan. Kamu gak akan terjadi masalah. Masalah itu mengajar kamu tambah hari tambah dewasa. Coba kamu lagi belajar jalan, kamu gak ada persoalan? Ada. Persoalannya jatuh. Persoalan lecet.
gunakan waktu sekarang, masih ada orang tua kamu, gunakan sebaik mungkin. Jadi waktu sekarang, waktu sekarang kita pakai pola pikir Tuhan, jangan pakai pola pikir kita. Pola pikir kita nggak bisa, kita nggak tahu apa yang terjadi. Saya juga pakai pola pikir Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena diajarkan firman jelas kasih kita tahu. Kalau kita sendiri nggak pakai pola pikir Tuhan, kita nggak ada iman. Kita hidupnya suam-suam kuku. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman yang kita harapkan. Dan bukan dari segala sesuatu yang kita tidak. Kita nggak lihat tapi kita percaya. Kita nggak lihat tapi kita yakin Tuhan tolong kita. Ingat, Tuhan akan tolong kita semuanya. Jadi kita menggunakan waktu yang ada, harus bangkit. Gunakan waktu yang ada, memberkatin orang banyak. Gunakan waktu yang ada, berkatin keluarga kita. Anak kita bisa jadi, anak kita bisa diberkatin dari kita sendiri sebagai iman. Dan bekerja sama sama istri kita. Itu anak itu akan jadi. Kita akan diberkatin. Orang bilang apa ke saya? Umur 70 lebih. Ya udah orang bilang bawa tanah. Besok Tuhan panggil ya gak apa-apa. Tapi saya karena masih bukan bawa tanah. Masih punya tanah yang wangi. Karena Tuhan berkati. Ya saya percaya waktu kita gunakan sebaik-baik mungkin. Lagi keadaan gini. Belajar lagi di rumah. Baca lagi firman. Dan banyak berdoa. Dekat sama Tuhan. Pakai pikiran kita. Apa yang kita bisa berbuat. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan masuk perjamuan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami waktu kami jangan membuang waktu kami. Yang memakai waktu-waktu yang indah. Saya percaya hari esok lebih indah. Engkaulah yang jamah kami. Engkau yang berkatin kami. Kami akan masuk perjamuan. Roh Kudus yang terus campur. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita makan dan minum perjamuan ini, mari kita sama-sama dengar firman Tuhan apa dikatakan. Firman Tuhan, sebab sekali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendak tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita sebelum ini makan kita baca firman dulu. Kita dengar firman baik-baik apa yang dikatakan. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Tolong kasih dalam Tuhan Yesus, yang kita pegang roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dalam iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sebelum kita minum cawan ini, kita dengar firman Tuhan. Demikian dua yang mengambil cawan sudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeratakan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaranya kasih dalam Tuhan Yesus, cawan ini adalah tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengan iman dan kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita ucapkan syukur dan terima kasih. Selama bulan Oktober Tuhan telah piara kita, rawat kita. Tuhan begitu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau yang lawat dunia ini jauh dari sekarang virus COVID-19.
Jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, dan COVID-19. Engkau yang jamah umatmu saling tolong menolong, saling cinta damai, saling memaafkan. Lindungilah negeri kami yang kami cintai, dipimpin Presiden kami Jokowi dan Amin. Cukupkan kebutuhan sandang panggang kami, cukupkan keuangan kami. Cukupkanlah semua rakyat kami mempunyai damai sejahtera yang mau mendukung pemerintahan kami yang sekarang. Jauh dari bencana alam, Sabang sampai Merauke Engkau lindungi, jauh pagarin, jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air bah dan pun virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Bukalah pintu sorgamu Bapa, jamah rumah tangga mereka, damai pekerjaan mereka, tambah usaha mereka, damai anak-anak mereka, damai sejahtera, sukacita, kemenangan di tangan mereka. Persekutuan dipimpin pada siang hari ini Roh Kudus yang menyertai kami sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami di awan yang permai. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan dipercaya, katakan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening Mari mengikuti doa bersama untuk bangsa, untuk negara, pemimpin negara, para dokter dan para perawat, serta staf medis. Mari kita berdoa juga agar COVID-19 dapat segera selesai, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.